Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ubay dan juga teman-teman kelas 6D Akuntansi yang telah berpartisipasi pada presentasi pagi hari ini. Kami dari kelompok 2 Akuntansi Internasional yang beranggotakan Dewi Miftahul, Risma Khairunisa, Anissa Ayera, Rizky Ragil, Heni Zubaidah, Siska Andriani, dan Arum Istiqomah akan mempresentasikan mengenai standar audit akuntansi global. Untuk materi yang pertama yaitu survei konvergensi internasional. Yang pertama, manfaat konvergensi internasional. Pendukung konvergensi internasional menyatakan bahwa banyak manfaat yang telah dirasakan. Pada April 2005, Donald T. Nicolaisen, mantan Kepala Akuntan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, menulis hal-hal berikut. Kekuatan kunci yang menyokong susunan standar akuntansi yang diterima di seluruh dunia adalah berupa ekspansi lanjutan yang kuat dari pasar modal di semua negara dan hasrat negara-negara untuk mencapai pasar modal yang kuat, stabil, dan tidak tersendat-sendat sehingga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Pasar modal yang sedang berkembang membutuhkan kepercayaan dan pemahaman tingkat tinggi dari para investor. Dengan memiliki dan menggenggam susunan standar akuntansi bersama yang berkualitas tinggi, seorang investor akan memiliki pemahaman dan kepercayaan yang lebih. Laporan keuangan yang disusun dengan mengacu pada standar akuntansi bersama akan dapat lebih membantu investor dalam memahami peluang investasi. Berbeda jika laporan keuangan yang disusun dengan standar akuntansi yang berbeda di setiap negara. Dengan menggunakan seperangkat standar akuntansi bersama, biaya untuk penerbit efek akan menjadi lebih rendah. Ketika suatu perusahaan memasuki pasar saham yang di luar yurisdiksi negaranya, perusahaan tersebut harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membuat laporan keuangan dengan menggunakan seperangkat standar akuntansi yang berbeda. Biaya-biaya ini terdiri atas biaya bagi personalia dan auditor dalam mempelajari, mengimbangi, dan mengikuti persyaratan yurisdiksi ganda. Begitupun juga penggunaan sumber daya untuk penulisan standar kemungkinan besar dapat dioptimalkan jika perusahaan tersebut lebih jarang menggunakan model akuntansi yang terpisah. Untuk selanjutnya yaitu surat kabar terkini mengusulkan Global GAAP atau prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ketentuan yang berlaku antara lain: yang pertama, standar laporan keuangan berkualitas tinggi yang digunakan secara konsisten di seluruh dunia dapat meningkatkan efisiensi dalam alokasi modal. Biaya modal akan dikurangi. Yang kedua, para investor dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam berinvestasi. Portofolio lebih bermacam-macam dan risiko keuangan dapat dikurangi. Transparansi dan persaingan di pasar modal akan lebih terjaga. Yang ketiga, perusahaan-perusahaan dapat meningkatkan strategi dalam mengambil keputusan mengenai merger dan akuisisi area usaha. Yang keempat, pengetahuan dan keahlian akuntansi dapat ditransfer tanpa batasan ke seluruh dunia. Dan yang kelima, ide-ide terbaik yang muncul dari aktivitas berstandar nasional dapat ditonjolkan dalam mengembangkan standar global dengan kualitas yang terbaik. Sebagian besar argumen mengenai konvergensi akuntansi memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam operasional dan alokasi di pasar modal. Selanjutnya yaitu kritik terhadap standar internasional. Proses menjadikan standar akuntansi menjadi standar internasional juga menimbulkan berbagai kritik. Di awal tahun 1970 atau sebelum IASC, Komite Standar Akuntansi Internasional dibentuk, sebagian orang mengatakan bahwa standar internasional terlalu sederhana untuk memecahkan masalah yang rumit. Dengan berpendapat bahwa akuntansi sebagai ilmu pengetahuan sosial telah berkembang dalam fleksibilitas, para kritikus bersikeras bahwa kemampuan untuk beradaptasi terhadap situasi-situasi yang sangat berbeda merupakan nilai terpenting dari akuntansi. Para kritikus ragu jika standar internasional dapat cukup fleksibel untuk mengatasi perbedaan latar belakang, tradisi, dan lingkungan ekonomi di setiap negara. Sebagian kritikus juga berpikir bahwa proses internasionalisasi ini akan menjadi suatu tantangan yang tidak bisa diterima secara politis
bagi kedaulatan setiap negara. Kritikus bersikeras bahwa standar internasional tidaklah cocok untuk perusahaan-perusahaan kecil dan menengah, terutama perusahaan yang tidak terdaftar tanpa akuntabilitas publik. Untuk perusahaan-perusahaan seperti ini, standar yang disusun untuk memenuhi kebutuhan pemakaiannya dalam pasar modal dunia tidaklah rumit dan menuntut terlalu banyak penyajian detail. Dalam firma-firma kecil, seringkali tidak ada pemisahan antara kepemilikan dan kepengurusan bisnis keluarga. Untuk mengatasi masalah tersebut, sebuah versi dari Big GAAP atau Little GAAP atau prinsip akuntansi yang berlaku umum besar ataupun kecil telah disusun dengan mengacu pada standar internasional bagi perusahaan-perusahaan di seluruh dunia dan telah disusun dengan mengacu pada standar yang disederhanakan bagi perusahaan-perusahaan lainnya. Untuk selanjutnya yaitu rekonsiliasi dan pengakuan bersama. Seiring berkembangnya penerbitan dan perdagangan ekuitas di seluruh dunia, masalah-masalah yang berhubungan dengan pendistribusian laporan keuangan dalam yurisdiksi luar negeri pun menjadi lebih penting. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, para pendukung berpendapat bahwa konvergensi internasional akan membantu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan proses pengajuan laporan keuangan lintas batas negara. Dua pendekatan lainnya yang telah dimaksimalkan sebagai solusi yang sesuai bagi masalah-masalah yang berhubungan dengan pengajuan laporan keuangan lintas negara. Yang pertama yaitu rekonsiliasi dan yang kedua yaitu pengakuan bersama. Dengan adanya rekonsiliasi, firma-firma asing dapat menyusun laporan keuangan dengan menggunakan standar akuntansi yang diterima di negaranya, tetapi juga harus memberikan rekonsiliasi antara critical accounting measure atau pengakuan akuntansi kritis yang berlaku di negaranya dan di negara di mana laporan keuangan tersebut diajukan. Rekonsiliasi lebih sedikit memakan biaya daripada harus mempersiapkan satu perangkat penuh laporan keuangan di bawah prinsip akuntansi yang berbeda. Namun, rekonsiliasi hanya memberikan ringkasan, bukan gambaran keseluruhan dari perusahaan yang bersangkutan. Pengakuan bersama dapat terjadi ketika regulator dari luar negeri menerima laporan keuangan milik firma asing yang akan disusun berdasarkan prinsip-prinsip di negara asal firma tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Evaluasi pertentangan mengenai harmonisasi atau konvergensi memang tidak dapat sepenuhnya diselesaikan. Opini-opini yang menentang harmonisasi memiliki manfaat tersendiri. Namun, bukti-bukti terbaru menunjukkan bahwa tujuan harmonisasi akuntansi internasional mengenai akuntansi, pengungkapan, dan audit telah diterima secara luas sehingga kecenderungan konvergensi internasional akan terus berlanjut atau bahkan meningkat. Semakin banyak negara yang mulai mengadopsi IFRS secara sukarela karena banyaknya manfaat di masa mendatang, kemajuan dalam proses harmonisasi, mengungkapkan, dan audit dinilai mengesankan. Keberhasilan usaha-usaha konvergensi terbaru yang dilakukan oleh organisasi-organisasi internasional dapat menjadi ciri bahwa konvergensi terjadi sebagai respon alami terhadap tuntutan ekonomi. Beberapa peristiwa penting dalam sejarah penyusunan standar akuntansi internasional. Pada tahun 1959, Jacob Kranjenhoff, partner pendiri firma besar Eropa, akuntansi independen, mendesak dimulainya pembuatan standar akuntansi yang internasional. Nah, lalu pada Group Studies pada tahun 1961 yang terdiri atas profesional akuntansi aktif dibangun di Eropa untuk memberi saran pada pejabat Uni Eropa mengenai masalah-masalah akuntansi. Nah, pada tahun 1966, Accountant International Study Group dibentuk oleh institusi profesional di Kanada, Inggris, dan Amerika Serikat. International Accounting Standard Committee atau IASC didirikan pada tahun 1973. Nah, pada tahun 2000, IOSCO menerima semua 40 standar inti yang disiapkan oleh IASC sebagai respon terhadap daftar permintaan IOSCO tahun 1993. Pada tahun 2001, International Accounting Standard Board atau IASB menggantikan IASC dan mengemban tanggung jawabnya.
Standar IASB dikenal juga dengan International Financial Reporting Standard atau IFRS, terdiri atas JAS yang diterapkan oleh IASC. Pada tahun 2002, IASB dan FASB menandatangani North Agreement, dan konvergensi pun terjadi antara standar internasional dan standar akuntansi Amerika Serikat. Pada tahun 2003, European Council menyetujui pengembangan pedoman keempat dan ketujuh Uni Eropa yang menghilangkan inkonsistensi antara pedoman yang lama dengan IFRS. Organisasi besar internasional yang mendukung konvergensi akuntansi. Berikut ada 6 organisasi yang telah menjadi pemain kunci dalam menentukan standar akuntansi internasional dan dalam memajukan penyelarasan akuntansi internasional. Yang pertama, International Accounting Standard Board atau IASB, yang kedua yaitu Commission of the European Union atau EU, yang ketiga adalah International Organization of Securities Commission atau IOSCO, dan yang keempat International Federation of Accounting atau IFAC, biasanya disebut IFAC. Yang kelima adalah United National Intergovernment Working Group of Experts on Standard Accounting and Reporting atau biasa disebut ISAR, dan bagian dari United National Income First Trade and Government atau UNCTAD. Dan yang keenam adalah Organization of Economic Cooperation and Development Working Group Accounting Standard atau OECD Working Group. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai International Accounting Standard Board atau IASB yang tadinya bernama IASC, merupakan badan penetapan standar independen untuk sektor pribadi yang didirikan pada tahun 1973 oleh organisasi akuntansi profesional di 9 negara dan direstrukturisasi pada tahun 2001. Restrukturisasi ini membuat IASC menjadi organisasi penaung di mana IASB melakukan kerjanya. Sebelum direstrukturisasi, IASC mengeluarkan 41 standar akuntansi. Selanjutnya, standar inti IASC dan persetujuan IOSCO. IASB sebagaimana pendahulunya IASC selama ini tengah berjuang untuk mengembangkan standar akuntansi yang akan diterima oleh regulator sekuritas di seluruh dunia. Sebagai bagian dari usaha ini, IASC mengadopsi rencana kerja untuk menghasilkan suatu inti yang komprehensif dari standar-standar berkualitas. Pada Juli tahun 1995, Komite Teknis IOSCO menyatakan persetujuannya akan rencana kerja yang telah disusun. Standar inti pun akhirnya lengkap dengan adanya persetujuan dari IAS 39 pada Desember tahun 1998. Tinjauan ulang IOSCO mengesahkan penggunaan standar IASC untuk pendapatan dan penawaran lintas batas. Selanjutnya, struktur IASB baru. Badan Pengurus IASC membentuk Panitia Kerja Strategi atau SWP untuk mempertimbangkan bagaimana seharusnya strategi dan struktur IASC setelah lengkapnya program kerja standar inti. Pada tahun 1999, Badan Pengurus IASC dengan suara bulat menyetujui resolusi yang mendukung struktur baru yang diajukan berupa: yang pertama, IASC akan dibangun sebagai organisasi independen. Yang kedua, organisasi ini akan memiliki 2 badan utama, yaitu Dewan Pengawas dan Badan Pengurus. Begitupun Komite Kerja Interpretasi yang sekarang bernama Komite Interpretasi Pelaporan Keuangan Internasional, dan Dewan Penasehat Standar. Kemudian yang ketiga, Dewan Pengawas akan menunjuk anggota Badan Pengurus, mempelajari kekeliruan-kekeliruan, dan mengumpulkan dana yang dibutuhkan, sedangkan Badan Pengurus akan menjadi penanggung jawab dalam tanggal menyusun standar akuntansi. IASB yang telah direstrukturisasi bertemu untuk pertama kalinya di tahun 2001. Kepengurusan IASB setelah diubah antara lain yaitu Dewan Pengawas,
IASB memiliki 22 pengawas, 6 dari Amerika Utara, 6 dari Eropa, 6 dari wilayah Asia Pasifik, dan 4 dari wilayah lainnya, atau wilayah yang menjadi objek pembangunan seluruh keseimbangan geografis. Para pengawas menunjuk anggota-anggota Dewan Komite Interpretasi Laporan Keuangan Internasional dan Dewan Penasehat Standar. Para pengawas bertanggung jawab untuk mendapatkan dana, memantau, serta meninjau prioritas dan operasional IASB. Badan Pengurus IASB. Badan ini membangun dan meningkatkan standar laporan dan akuntansi keuangan dalam berbisnis. Badan ini bertanggung jawab penuh akan hal-hal teknis IASB, termasuk penyusunan dan penerbitan standar akuntansi internasional dan pemberian persetujuan akhir interpretasi oleh Komite Interpretasi Laporan Keuangan Internasional. Badan ini menjaga hubungan dengan para pembuat standar di negara-negara dan badan resmi lainnya yang mengurusi pembuatan standar. Dewan Penasihat Standar. Anggotanya ditunjuk oleh pengawas memiliki anggota sebanyak 30 orang atau lebih yang memiliki latar belakang, tempat, dan pendidikan yang berbeda yang ditunjuk selama 3 tahun masa jabatan yang dapat diperpanjang. Tanggung jawab yang dilemparkan adalah memberikan nasihat pada badan pengurus mengenai agenda dan prioritasnya, memberikan informasi pada badan pengurus mengenai gambaran kepengurusan dan individu yang ada dalam dewan dalam kegiatan-kegiatan pembuatan standar utama, dan memberikan nasihat lainnya kepada badan pengurus dan pengawasnya. International Financial Reporting Interpretation Committee atau IFRIC terdiri atas 12 anggota yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas. IFRIC menginterpretasi pengguna standar akuntansi internasional dan standar laporan keuangan internasional dan memberikan arahan mengenai perihal dalam laporan yang tidak secara spesifik dibahas di IAIS dan IFRS dan masih dalam konteks kerangka kerja ISAB, menerbitkan naskah tersebut serta mendapatkan persetujuan dari badan pengurus untuk menyetujui interpretasi akhir. Pengakuan dan dukungan bagi IASB. IRS kini diterima secara luas di seluruh dunia. Standar tersebut antara lain yang pertama digunakan oleh banyak negara sebagai dasar persyaratan akuntansi di negara yang bersangkutan atau diadopsi secara keseluruhan. Yang kedua, diterima perusahaan saham dan regulator yang memperoleh perusahaan asing dan dalam negeri yang mengajukan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan IFRS. Yang ketiga, diakui oleh EC dan badan internasional lainnya. Tahun 1995, EC mengajukan IFRS. Daripada menjadi suatu arahan yang berkembang, EC menentukan bahwa Uni Eropa harus berhubungan dengan usaha-usaha IASC atau IASB dan IOSCO keselarasan standar akuntansi internasional. Perusahaan-perusahaan Uni Eropa yang terdaftar dari Bursa Saham respon UC Securities and Exchange Commission terhadap IFRS. Securities and Exchange Commission atau ESC berada di bawah tekanan yang makin kuat untuk membuat pasar saham AS lebih bisa diakses oleh para penerbit efek non-Amerika. SE menyatakan bahwa 3 syarat harus dipenuhi agar standar IASB dapat diterima. Yang pertama, ada standar tersebut harus berisi susunan inti yang terdiri dari prinsip-prinsip akuntansi yang menyeluruh dan dapat diterima secara luas. Yang kedua, standar tersebut harus berkualitas tinggi. Standar tersebut harus dapat menentukan komparabilitas dan transparan dan harus tersedia untuk pengungkapan penuh. Yang ketiga, standar tersebut harus diterapkan dan diinterpretasikan secara teliti. Uni Eropa didirikan tahun 1957 dan merupakan hasil Fakta Roma dengan tujuan menyelarakan sistem hukum dan sistem ekonomi.
Uni Eropa telah memperkenalkan instruksi dan melaksanakan prakarsanya besar untuk yang pertama meningkatkan modal untuk bahasa Eropa, yang kedua menetapkan kerangka hukum bersama dalam pasar sekuritas dan derivatif, yang ketiga mencapai satu susunan standar akuntansi bagi perusahaan-perusahaan yang terdaftar. Pedoman keempat, ketujuh, dan ke-8. Untuk pedoman keempat mensyaratkan bahwa laporan keuangan harus diaudit. Hal ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa perusahaan-perusahaan Eropa mengungkapkan informasi yang sebanding dan seimbang dalam laporan keuangan mereka. Pedoman ke-7 menuntut konsolidasi pada kelompok perusahaan di atas tingkat tertentu, menspesifikasi pengungkapan dalam catatan dan laporan prediksi serta masyarakat audit. Pedoman ke-8 berisi persyaratan dalam menunjuk dan menggantikan auditor standar audit, pendidikan profesional, lanjutan, relatasi auditor, dan pengawasan negara. Pedoman ini mensyaratkan bahwa semua audit story di Uni Eropa harus menggemari standar audit internasional. Sudahkah penyelarasan yang dilakukan Uni Eropa berhasil? Uni Eropa menyelaraskan penyampaian akun laba rugi dan serta menambahkan informasi tambahan minimum, terutama pengungkapan dampak peraturan pajak terhadap hasil yang dilaporkan. Hal ini mempercepat perkembangan akuntansi di negara-negara Uni Eropa dan juga mempengaruhi akuntansi di negara-negara bukan anggota Uni Eropa. Harus diakui, komparabilitas yang dicapai melalui proses penyelarasan masih jauh dari kata sempurna. Pedoman-pedoman tersebut seringkali meninggalkan ruang untuk interpretasi dan negara anggota tidak siap untuk mengkompromi terhadap interpretasi itu. Baik, selanjutnya saya Anissa Ayira akan menjelaskan mengenai pendekatan baru Uni Eropa dan integrasi pasar keuangan Eropa. Pada tahun 1995, Komisi Eropa mengadopsi pendekatan baru akan penyelarasan akuntansi yang bernama Strategi Akuntansi yang Baru. Komisi ini mengumumkan bahwa Uni Eropa perlu bergerak segera supaya dapat memberikan sinyal yang jelas bahwa perusahaan-perusahaan yang sedang mencari pencatatan bursa di Amerika Serikat dan pasar dunia lainnya bisa tetap berada dalam kerangka kerja akuntansi Uni Eropa. Komisi Eropa pun menekankan bahwa Uni Eropa perlu memperkuat komitmennya pada proses penyusunan standar internasional yang akan menawarkan solusi yang paling efisien dan cepat bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam skala internasional. Di tahun 2000, Komisi Eropa mengadopsi strategi pelaporan keuangan yang baru, yaitu landasan dari strategi ini adalah peraturan-peraturan yang sudah ada bahwa semua perusahaan Uni Eropa yang terdapat dalam pasar sudah diatur, termasuk bank, perusahaan asuransi, dan UKM, harus menyusun akun rekonsiliasi berdasarkan IFRS. Parlemen Eropa mengesahkan proposal ini, dan Dewan Uni Eropa mengadopsi perundang-undangan penting pada tahun 2002. Peraturan ini mempengaruhi 7.000 perusahaan Uni Eropa yang terdaftar, jika dibandingkan dengan hampir 3.000 perusahaan Uni Eropa yang terdaftar dan menggunakan IFRS pada tahun 2001. Peraturan ini dirancang untuk meningkatkan perdagangan lintas batas dalam jasa keuangan guna menciptakan pasar yang digabungkan secara penuh dengan membantu membuat informasi keuangan lebih transparan dan sebanding. Agar menjadi terikat secara hukum, IFRS harus diadopsi oleh Komisi Eropa. Pengesahan Komisi Eropa pun mengakhiri proses ini. Keseluruhan proses pengesahan biasanya berlangsung selama 10 bulan. Hingga kini semua IFRS telah disahkan, dengan satu pengecualian yang terukir di IAS nomor 39. Pedoman keempat dan ketujuh juga dikembangkan pada tahun 2003 untuk menghilangkan inkonsistensi antara pedoman yang lain dan IFRS. Pada akhirnya, beberapa perkembangan telah dirancang untuk memperkuat pelaksanaan IFRS di Eropa. Pada tahun 2003, Komite Regulator Sekuritas Eropa mengadopsi standar 1 mengenai informasi keuangan. Pada standar ini berisi 21 prinsip yang bertujuan untuk mengembangkan dasar untuk menerapkan pendekatan bersama akan pelaksanaan IFRS di seluruh Uni Eropa.
dan 25 standar yang kedua tentang aktivitas pelaksanaan dan koordinasi informasi keuangan yang dikeluarkan pada tahun 2004 guna memberikan kerangka kerja untuk pelaksanaan koordinasi dalam Uni Eropa. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai International Organization of Securities Commission atau IOSCO. IOSCO terdiri atas regulator sekuritas yang berasal lebih dari 100 negara. IOSCO sendiri bertujuan untuk bekerja sama bersama untuk memajukan peraturan standar tinggi agar dapat memelihara pasar yang adil, efisien, dan baik. Yang kedua, bertukar informasi tentang pengalaman setiap negara guna memajukan perkembangan pasar domestiknya. Yang ketiga, menyatukan usaha setiap negara untuk membuat standar dan pengawasan yang tepat terhadap transaksi sekuritas di setiap negaranya. Dan yang terakhir, saling membantu memajukan integritas pasar dengan menerapkan standar-standar secara teliti dengan menindak segala pelanggaran yang ada. Anggota IOSCO secara bersamaan bertanggung jawab mengatur lebih dari 90% pasar sekuritas global. Seiring makin mendunianya pasar keuangan, kerjasama lintas batas antar regulator sekuritas berubah menjadi tujuan yang penting bagi organisasi. IOSCO telah bekerja secara ekstensif terhadap pengungkapan dan standar akuntansi internasional untuk memfasilitasi kemampuan setiap perusahaan dalam meningkatkan modal yang secara efisien di pasar sekuritas dunia. Tahun 1998, IOSCO menerbitkan susunan standar pengungkapan non-financial yang pada akhirnya memungkinkan perusahaan untuk menggunakan prospektus dalam menawarkan atau mendaftarkan saham di pasar modal besar di seluruh dunia. Regulator sekuritas di seluruh dunia akan semakin marak mengadopsi standar ini. Komite Teknis IOSCO memusatkan perhatian pada pengungkapan dan akuntansi multinasional. Tujuan utamanya adalah memfasilitasi proses di mana penerbit efek kelas dunia dapat menambah modal dengan cara yang paling efektif dan efisien di semua pasar modal di mana tuntutan investor dapat terjawab. IOSCO bekerjasama dengan LASP untuk menyediakan input terhadap proyek IASH. IOSCO juga telah mengesahkan IFRS untuk penawaran sekuritas lintas batas. Studi panitia kerja yang diselesaikan tahun 1998 memberikan rekomendasi untuk memfasilitasi penawaran sekuritas multinasional. Laporan tersebut menyarankan bahwa regulator dapat diminta selama sesuai dengan mandat hukum dan tujuan perlindungan investor untuk memfasilitasi penggunaan pembukaan dokumen baik dengan penyelarasan standar, Respirok atau sebaliknya. Baik, yang selanjutnya ada ringkasan standar pengungkapan internasional untuk penawaran lintas batas dan pendapatan awal oleh penerbit efek asing. Yang pertama ada identifikasi direksi pengurus senior dan penasihat serta laporan pertanggungjawaban. Standar ini menunjukkan perwakilan perusahaan dan individu lainnya yang terlihat dalam pendataan atau pendaftaran perusahaan dan menunjukkan orang yang bertanggung jawab. Yang kedua ada statistik dan jadwal yang diharapkan. Standar ini memberikan informasi kunci tentang pelaksanaan penawaran apapun dan identifikasi tanggal-tanggal penting yang berhubungan dengan penawaran. Yang ketiga ada informasi utama. Standar ini meringkas informasi utama tentang kondisi keuangan suatu perusahaan, pasar modal, dan faktor risiko. Yang keempat ada informasi tentang perusahaan. Standar ini memberikan informasi mengenai operasional bisnis perusahaan. Yang kelima ada tinjauan dan prospek operasional dan keuangan. Standar ini memberikan penjelasan akan faktor-faktor yang telah mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan dan hasil operasional, dan penilaian manajemen faktor dan tren yang diantisipasi. Yang keenam ada direksi dan pengurus. Standar ini memberikan informasi mengenai direksi dan pengurus perusahaan. Yang ketujuh ada transaksi antara pemegang saham besar dan pihak terkait. Standar ini memberikan informasi mengenai pemegang saham besar. Yang kedelapan ada informasi keuangan. Standar ini spesifikasikan laporan keuangan yang mana harus disertakan di dokumen. Yang kesembilan ada penawaran. Standar ini memberikan informasi mengenai penawaran sekuritas,
rencana distribusi sekuritas, dan masalah yang berhubungan. Yang ke-10 ada informasi tambahan. Standar ini memberikan informasi sebagian besar mengenai sifat status. Baik, yang selanjutnya adalah prinsip pengungkapan terus-menerus dan pelaporan pengembangan materi. Yang pertama ada unsur utama dari kewajiban pengungkapan terus-menerus. Perusahaan yang terdaftar harus mempunyai kewajiban pengungkapan terus-menerus yang mensyaratkan pengungkapan semua informasi yang akan menjadi materi bagi keputusan investasi investor. Yang kedua ada ketepatan waktu. Perusahaan yang terdaftar harus membuka informasi yang ada tanpa batas waktu yang dapat meminta pengungkapan tentang basis cepat untuk pengungkapan pengembangan materi dan juga basis periodik yang ditentukan oleh hukum atau aturan. Yang ketiga ada pengungkapan yang simultan dan forensik. Jika perusahaan terdaftar dalam lebih dari satu yurisdiksi informasi yang diberikan di bawah kewajiban pengungkapan terus-menerus dari satu yurisdiksi di mana perusahaan itu terdaftar, maka haruslah diberikan dalam basis yang sama dan secara simultan di semua yurisdiksi sisanya. Kewajiban ini tidak bergantung pada tempat perusahaan itu didaftarkan pertama kali. Baik, yang keempat ada penyampaian informasi. Di bawah kewajiban pengungkapan terus-menerus, perusahaan yang terdaftar harus yakin bahwa informasi keseluruhan telah dibuat sebelumnya, tersedia bagi pasar dengan mengungkapkan cara penyampaian informasi yang efisien, efektif, dan tepat waktu. Yang selanjutnya ada kriteria pengungkapan. Pengungkapan terus-menerus informasi harus disampaikan dengan benar, tidak menyesatkan atau menipu, dan tidak ada informasi yang dihilangkan. Yang keenam ada perlakuan yang sama pada setiap pengungkapan. Informasi yang akan diungkapkan dalam dan sesuai dengan kewajiban pengungkapan terus-menerus tidak boleh diungkapkan kepada investor yang dipilih atau pihak penting lainnya sebelum informasi itu diungkapkan pada publik. Baik, yang selanjutnya ada International Federation of Accountants atau IFAC. Standar audit berkualitas tinggi merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa standar akuntansi diinterpretasikan dan diterapkan dengan eksternal. Auditor validasi dan menambahkan kredibilitas pada laporan keuangan eksternal. Pelaporan keuangan yang baik merupakan inti fungsi efisiensi dari pasar modal. Standar auditor dan akuntansi internasional bersifat saling berhubungan. Standar akuntansi menjelaskan makna informasi akuntansi yang berguna. Standar audit menimbang auditor dalam menentukan jika informasi tersebut dapat diandalkan. Informasi yang berguna dan dapat diandalkan bisa menempatkan investor atau kreditor dan yang lainnya dalam situasi di mana mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik. Oleh karena itu, memang masuk akal jika perkembangan standar akuntansi dan auditing internasional harus dilarutkan. Di sini saya akan menjelaskan yaitu standar audit berkualitas tinggi merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa standar akuntansi diinterpretasikan dan diterapkan dengan teliti. Audit eksternal di 10 negara yaitu benua Eropa, Amerika, dan Asia. Yang merupakan poin-poin di bawah ini mengenai audit independen eksternal yang dapat dilihat dari yang pertama, alasan utama dari audit eksternal ini beragam di seluruh dunia. Yang kedua, tanggung jawab auditor beragam di seluruh kota. Dan yang ketiga, orang yang dapat melakukan audit bermacam-macam di seluruh dunia. Yang keempat, negara-negara sekarang ini telah mengambil langkah untuk mempererat kontrol akan profesi audit. Dan yang terakhir adalah auditor menghadapi tanggung jawab yang makin tinggi untuk meningkatkan penguasaan badan hukum. IFAC merupakan organisasi global dengan lebih dari 160 negara
di 120 negara yang mewakili lebih dari 22,5 juta akuntan. IFAK memiliki misi yaitu memperkuat akuntansi di seluruh dunia dan memberikan peran terhadap perkembangan ekonomi internasional yang kuat dengan mendirikan dan memajukan kesetiaan terhadap standar profesionalitas tinggi, memperluas konvergensi internasional, dan berbicara mengenai kepentingan publik di profesi tersebut lebih relevan. Tugas profesional IFAC dilakukan melalui Badan Penyusunan Standar dan Panitia Kerja. Badan penyusun standar IFAC adalah yang pertama, International Accounting Education Standard Board, yang kedua, International Auditing and Assurance Standard Board, yang ketiga, International Ethics Standard Board for Accountant, yang keempat, International Public Sector Accounting Standard Board. Panitia kerja IFAC adalah sebagai berikut. Yang pertama, panel penasehat penemukan, yang kedua, komite negara berkembang, yang ketiga, komite pencalonan, yang keempat, komite akuntan profesional dalam bisnis, yang kelima, komite usaha kecil menengah, dan yang keenam yaitu komite auditor transnegara. Nah, Badan Standar Asuransi dan Auditing Internasional IFAC mengeluarkan standar internasional tentang auditing atau ISA yang disusun ke dalam kelompok-kelompok berikut, yaitu yang pertama, pengenalan kerja, yang kedua, prinsip dan tanggung jawab umum, yang ketiga, perkiraan resiko dan respon terhadap resiko yang telah diperkirakan, yang keempat, bukti audit, yang kelima, penggunaan kerja lainnya, dan yang keenam yaitu area khusus. Kelompok kerja para ahli pemerintahan perserikatan bangsa-bangsa dalam International Standard of Accounting and Reporting atau ISAR. ISAR didirikan tahun 1982 dan satu-satunya kelompok kerja antar pemerintahan yang berdedikasi terhadap akuntansi dan auditing pada level badan hukum. ISAR membahas dan menerbitkan praktik-praktik terbaik termasuk yang direkomendasikan oleh IASB. ISAR merupakan pendukung awal pelaporan lingkungan dan prakasa terkini difokuskan terhadap penguasaan dan akuntansi badan hukum oleh perusahaan kecil menengah. ISAR juga telah melakukan proyek bantuan teknis di sejumlah wilayah, misalnya saja Uzbekistan, serta merancang dan mengembangkan program pembelajaran akuntansi jarak jauh di wilayah Afrika yang berbahasa Prancis. IASR update diterbitkan 2 kali dalam setahun, yaitu Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. OECD merupakan organisasi internasional yang terdiri dari 30 negara perekonomian pasar. Badan pengurus OECD bernama Dewan OECD dan memiliki jaringan sekitar 200 komite dan kelompok pekerja. OECD mempublikasikan tren pasar keuangan 2 kali setahun yang menilai tren dan prospek di pasar keuangan nasional dan internasional dalam wilayah OECD. Deskripsi dan analisis struktur dan peraturan pasar sekuritas seringkali dipublikasikan baik sebagai publikasi OECD atau sebagai fitur istimewa dalam tren pasar keuangan. Kegiatan pentingnya adalah memajukan pengaturan yang baik di sektor negara maupun swasta. Adalah banyak orang sekarang yakin bahwa penggabungan internasional merupakan hal yang penting untuk mengurangi peraturan merintangi sehingga menjadikan usaha penggalangan modal lintas batas lebih mudah. Perdebatan sekarang tidak lagi mengenai bagaimana melakukan penggabungan atau apakah melakukan penggabungan. Meskipun perbedaan negara dalam faktor lingkungan yang mempengaruhi akuntansi, misalnya saja sistem penguasaan dan keuangan badan hukum, masih akan ada sistem pelaporan keuangan yang akan bergabung sering dengan pasar modal internasional yang lebih berorientasi pada investor. Badan Standar Akuntansi Internasional sedang berada di pusat pergerakannya. Sekarang ini sulit untuk menangani masalah peraturan dan dalam pasar modal dan bursa saham tanpa mempertimbangkan penggabungan prinsip akuntansi, pengungkapan, dan audit.
Baik, presentasi telah selesai. Terima kasih kepada Pak Ubay dan juga teman-teman kelas 6D akuntansi yang telah berpartisipasi pada presentasi pagi hari ini. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.